Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang organisasi nirlaba. Pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit merupakan organisasi yang sasarannya untuk mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu negara. Menurut PSAK nomor 45, pengertian dari organisasi non-profit adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Widodo dan Kustiawan mendefinisikan organisasi non-profit sebagai salah satu instansi yang pada saat beroperasi tidak mencari laba atau keuntungan. Dalam artian, lembaga nirlaba ini adalah kumpulan dari beberapa orang yang bertujuan sama dalam mencapai suatu tujuan yang mulia. Ciri-ciri organisasi nirlaba. Menurut ruang lingkup PSAK nomor 45, organisasi non-profit atau nirlaba memiliki ciri-ciri seperti di bawah ini. Sumber daya utamanya berasal dari penyumbangan yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan yang sebanding dengan sumber daya yang mereka dikorbankan. Organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Jika entitas menghasilkan laba, maka nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas. Di organisasi ini tidak ada kepemilikan yang jelas seperti organisasi lain. Artinya, dalam organisasi non-profit ini tidak dapat dijual, dialihkan atau dikembalikan sumbangannya. Pada dasarnya, organisasi ini tidak mencerminkan adanya proporsi pembagian laba atau keuntungan pada saat likuidasi atau pembuahan organisasi. Organisasi ini akan dikembangkan kembali saat pembubaran instansi. Contoh organisasi nirlaba di Indonesia antaranya yaitu yayasan, lembaga gabungan, institut. Yayasan, dasar landasan hukum yayasan dalam perundang-undangan adalah UU nomor 28 tahun 2004. Undang-undang tersebut mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Maksudnya, organisasi ini ditujukan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, bidang keagamaan, atau bidang kemanusiaan lainnya yang dapat membantu masyarakat. Yayasan memiliki ciri khas yaitu kepemilikannya yang eksklusif. Lembaga gabungan. Lembaga asosiasi seringkali didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbasis anggotanya dan dibentuk karena adanya tujuan yang ada di antara para anggotanya yang tergabung. Jika ada lembaga asosiasi yang ingin mendapatkan perlindungan hukum, lembaga tersebut harus mempersiapkan surat pendaftaran. Institut. Institut adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial budaya, dan humaniora. Organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh institusi adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lembaga kursus belajar, institut pelatihan kerja. Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba. Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba. Apakah anggota, klien, atau donatur? Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana.
pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan anggota dewan komisaris bukanlah pemilik atau organisasi. Pajak bagi organisasi nirlaba. Sebagai entitas atau lembaga, maka organisasi nirlaba merupakan subjek pajak. Artinya, seluruh kewajiban subjek pajak harus dilakukan tanpa terkecuali. Akan tetapi, tidak semua penghasilan yang diperoleh yayasan merupakan objek pajak. Pemerintah Indonesia memperhatikan bahwa badan sosial bukan bergerak untuk mencari laba, sehingga pendapatannya diklasifikasikan atas pendapatan yang objek pajak dan bukan objek pajak. Namun, di banyak negara, organisasi nirlaba boleh melamar status sebagai bebas pajak, sehingga dengan demikian mereka akan terbebas dari pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya. Jenis-jenis lembaga non-profit, yaitu organisasi nirlaba donasi. Lembaga ini mengandalkan pendapatannya dari sumbangan. Organisasi nirlaba mutual, lembaga yang dikelola oleh para anggotanya yang notabene adalah pemakai jasa dari lembaga itu sendiri. Organisasi nirlaba komersial, lembaga ini pendapatannya berasal dari anggota berupa cerket atau sewa dari pemakaian harta organisasi. Organisasi nirlaba entrepreneurial, lembaga ini dikelola oleh para profesional yang memiliki khusus diberi gaji untuk mengelolanya. Menurut IAI, para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai. Pertama, jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk memberikan jasa tersebut yang dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban aktiva bersih, dan informasi yang hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer yang disajikan melalui laporan aktiva dan laporan arus kas. Sedangkan karakteristik dari organisasi laba menurut IAI adalah sebagai berikut. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang berbanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Ya, ini adalah contoh dari soal dari organisasi nirlaba. Ini juga adalah contoh organisasi nirlaba pendidikan tinggi atau universitas. Pada umumnya, suatu universitas berdiri dalam naungan suatu yayasan. Dalam hal keuangan, seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan. Pengelolaan dana universitas tersebut dilakukan oleh rektor, yang selanjutnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk yayasan. Pada akhirnya, pertanggungjawaban rektor kepada yayasan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan harus dilakukan setiap tahun. Karakteristik pengelolaan keuangan universitas. Seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan. Keuangan universitas bersumber pada uang penyelenggaraan pendidikan dan uang sumbangan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Usaha-usaha lain yang sah terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, subsidi pemerintah, sumbangan dan bantuan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat. Hasil usaha yayasan, acuan penyusunan laporan keuangan universitas.
Laporan keuangan universitas mengacu kepada laporan keuangan organisasi nilaba seperti yang telah distandarkan dalam PSAK 45. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.